Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas teori mengenai data warehousing dan decision support bagian kedua. Oleh saya, Lia Zairo, NRP 74100-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan belajar dari materi data warehousing dan decision support ini adalah memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, dapat memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Dari W.H. Inman, Bapak Data Warehousing. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari Barry Devlin, IBM Consultant. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, log ID, dan waktu, time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Online Analytical Processing (OLAP). Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum digunakan dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, mencari total penjualan, sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah roll-up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll-up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di-drill down. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation seperti pada contoh gambar di bawah. Slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model, yaitu tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta.
Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti cells memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, item name, brand, type atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti $_sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relational, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Teknik pembersihan dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonvensi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Create view, regional sales, kategori, sales state, select, P kategori, s.sales, l.state. From product P, sales S, location L, where P PID sama dengan S.PID and S.location ID sama dengan L.location ID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R.category, R.state, sum R.sales. From regional sales dialaskan sebagai R, group by R.category, R.state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select R.category, R.state, sum R.sales, from select P.category, S.sales, L.state, from products diarahkan sebagai P, sales sebagai S, location alias L, where P.PID sama dengan S.PID and S.location ID sama dengan L.locid, SR. Group by R.category, R.state. Selanjutnya kita menuju latihan soal. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-struktur yang spesifik. Inilah yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support. Nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama, desain untuk memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawabannya, model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta.
Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item dan atau time, sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, underscore sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawabannya, tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta membuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehouse dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Ya, demikian teori mengenai data warehouse dan decision support. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.